Satu kata yang menurut Pak Bupati dapat menggambarkan Kabupaten Konawe Utara dalam perspektif pribadi apa? Pada intinya bagi saya, menjadi seorang pemimpin adalah seperti membahagiakan orang. Bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mampu membahagiakan orang yang lain. Ada tagline yang kemudian berkembang bahwa Inae Konasara Ie Pinesara, Inae Liasara Ie Pinakasara. Siapa yang menjunjung tinggi nilai adat, maka dialah yang dihormati, yang dijunjung tinggi. Dan siapa yang tidak tunduk kepada adat, maka dialah yang dihinakan. Mengenal Pak Bupati sebagai sosok yang sederhana, tak banyak bicara dengan kerja nyata. Lalu apa sebenarnya arti kepemimpinan dari sudut pandang Anda Pak Bupati? Dan apakah ini formula Anda dalam memimpin Kabupaten Konawe Utara? Melihat kesederhanaan itu sendiri, tergantung dari personal masing-masing. Ya. Kalau gaya kepemimpinan, itu yang tidak bisa dirubah. Itu dia lahir dengan sendirinya. Karena mau model bagaimanapun kita robah, atau misalnya kita tampil seperti apa, tidak akan pernah berubah dari lahiriah yang seorang itu yang kemudian menjadi seorang pemimpin. Jadi bagi saya, pemimpin itu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah ada duka yang terjadi. Bagaimana kita hadir untuk memberikan solusi di saat mereka ada masalah. Dan bagaimana kita sebagai seorang pimpinan bisa membawa dari suatu keadaan yang saat seperti ini menjadi pada keadaan yang lebih baik. Pada intinya bagi saya, menjadi seorang pemimpin adalah seperti membahagiakan orang. Bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mampu membahagiakan orang yang lain. Satu kata yang menurut Pak Bupati dapat menggambarkan Kabupaten Konawe Utara dalam perspektif pribadi apa? Konasara. Apa itu? Konasara itu diambil dari bahasa adat Tolaki. Suku Tolaki yang ada di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Ada tagline yang kemudian berkembang bahwa Inae Konasara Ie Pinesara, Inae Liasara Ie Pinakasara. Siapa yang menjunjung tinggi nilai adat, maka dialah yang dihormati, yang dijunjung tinggi. Dan siapa yang tidak tunduk kepada adat, maka dialah yang dihinakan. Artinya apa? Konasara ini yang kemudian saya angkat sebagai visi di 2 periode saya membangun Kabupaten Konawe Utara. Yang mana Konasara itu sendiri artinya yang seperti tadi yang kita jelaskan, dan kemudian saya maknai, saya letterlightkan dengan Konawe Utara sejahtera dan beradab untuk di Konasara Jilid 1. Sedangkan di periode yang kedua saya, kemudian saya beri dengan Konasara Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Jadi Konasara hanya satu kata untuk Konawe Utara saat sekarang ini. Memasuki periode kedua kepemimpinan Bapak, apa yang menjadi tumpuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Konawe Utara yang dikenal dengan istilah Konasara II? Ini pertanyaan yang cukup luar biasa dan saya harus jawab mulai dari sejarah Konasara Jilid 1. Konawe Utara sejahtera dan beradab untuk di periode pertama. Di situ saya lebih bertumpu bagaimana memberikan pelayanan kepada mereka untuk pelayanan dasar dulu. Saya sadur dari lagu Indonesia Raya, dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah manusianya, bangunlah, kemudian bangun infrastrukturnya. Inilah yang kemudian setelah saya melihat kondisi, saya potret Kabupaten Konawe Utara pada saat itu. Katakanlah listriknya
Masih ada 4 kecamatan, 44 desa sama sekali belum ada tiang. Jadi bagaimana mau menyala? Kira-kira bagaimana sumber daya mau tumbuh dan bagaimana pembangunan bisa kita galakkan kalau masih seperti itu? Itulah yang kemudian saya coba duduk, kemudian saya lakukan rumusan bahwa pelayanan dasar dulu yang harus bagaimana kita siapkan kepada mereka. Bagaimana akses jalanan tembus kepada masyarakat itu sendiri di mana ada kampung. Bagaimana lampu itu bisa menyala, ya kan? Dan bagaimana air itu bisa sampai mengalir. Itu dulu kebutuhan pokok dasar, itu yang bangun badannya. Apa yang bangun jiwanya? Saya siapkan sumber daya manusianya. Bagaimana saya bantu anak-anak saya yang ada kuliah pada saat itu. Di program 100 hari saya lakukan pendataan. Ada 2.963 anak yang tersebar di 63 sekolah tinggi universitas. Itulah pada saat saya keluarkan peraturan bupati, saya beri bantuan mereka untuk beasiswa. Setelah itu yang kedua, saya siapkan mereka BPJS. Karena kadang-kala BPJS ini biaya kesehatan. Sering saya katakan di mana-mana bahwa harta yang paling mahal itu adalah ranjang. Ranjang di mana? Ranjang yang ada di rumah sakit. Jika kita terbaring sakit untuk keluar dari dan meninggalkan ranjang itu, maka kadangkala syaratnya harus jual kambing dulu. Kadangkala harus jual kebun dulu. Mungkin satu-satunya perahu bagi nelayan untuk tempat mencari itu harus terjual dulu untuk tinggalkan ranjang tadi. Ini saya coba supaya hadir, saya lakukan pendataan. Siang malam saya galakkan kepala desa dengan puskesmas. Kemudian bagaimana mereka kita layani. Itu di Konasara periode pertama. Memang tidak begitu terlihat apa yang saya lakukan. Karena yang kita bangun adalah dari pinggiran. Di Konasara Jilid 2, itu kebetulan berubah saya punya pasangan. Yang kemudian menjadi Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Saya berpikir adalah bagaimana untuk lebih menumbuh kembangkan mereka punya penghasilan. Bagaimana saya membuat daya saing ekonomi. Bagaimana mereka punya penerimaan penghasilan jauh lebih dari apa yang ada sebelumnya. Nah, contoh apa yang saya lakukan, misalnya dari sudut ekonomi. Kita tahu di sana adalah pertambangan yang luar biasa, bukan hanya itu saja. Kemudian ada pertanian, kemudian ada perikanan, kemudian sektor pariwisata, kemudian sektor juga misalnya perkebunan apa semua. Jadi untuk meningkatkan daya saing tadi, apa yang saya lakukan? Untuk sektor pertambangan, kita paham sudah tidak ada kewajiban kita lagi, tidak ada kewenangan pemerintah daerah untuk mengorek tentang pertambangan sendiri. Apa yang coba kita lakukan? Saya ajukan bagaimana supaya saya bisa ada kawasan industri. Kawasan industri itulah yang kemudian alhamdulillah hari ini sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Infrastruktur mulai pelan-pelan dibangun oleh negara. Kemudian sambil berjalan apa semua, terus berjalan dan alhamdulillah pelan-pelan sudah akan terbangun. Artinya apa? Kalau anak-anak tadi yang kemudian kita berikan beasiswa, kita tanggung beasiswanya, SPP-nya semua, saya sudah siap mempersiapkan mereka bahwa bukan hanya tadi daya saing ekonomi melalui misalnya kawasan industri yang kita siapkan, tetapi kita harapkan anak-anak kita suatu saat ketika ini jadi, mereka tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri. Ya. Seperti itu. Lalu apa yang menjadi pondasi utama dalam membangun sektor ekonomi di kawasan Kabupaten Konawe Utara? Apa saja sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam koridor ekonomi? Jadi kita sudah petakan, saya sebutkan tadi bahwa potensi yang luar biasa, katakanlah nikel. Nikel itu yang terbesar di Indonesia itu ada di Provinsi Tenggara. Dan 47%-nya itu ada di Kabupaten Konawe Utara. Kurang lebih ada 47 miliar metrik ton cadangan hipotetik nikel kita yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Yang kedua, tidak bisa kita pungkiri walaupun kita memang secara pertambangan bahwa kelihatan terukur seperti itu. Tapi hari ini penerimaan PDRB kita di Kabupaten Konawe Utara masih pada sektor pertanian secara besar. Makanya itu juga yang kemudian kita kembangkan. Dari sektor pertaniannya, ketahanan pangan, perkebunannya, bahkan kelautan dan perikanan. Dan ada yang tidak kalah, alhamdulillah, sektor pariwisata itu sendiri. Yang kemudian bagaimana kita galakan, saya lakukan pemetaan. Lahirlah yang kemudian namanya Pulau Labengki yang terkenal sekarang. Kemudian Tanjung Taipei yang kemarin kita hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78.
upacara 17 Agustus sampai kita pembentangan bendera. Itu juga adalah bagian daripada strategis untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata kita. Kita juga ada wisata air panas Wawulesya, dan yang tidak kalah penting sekali yang sementara kita persiapkan adalah wisata geopark yang ada di Mata Rombeo sana di Kabupaten Konawe Utara. Ini sesuatu yang sangat luar biasa karena patut kita syukuri. Boleh jadi di tempat lain membuat suatu tempat wisata harus dengan mengeluarkan energi. Kita siapkan kemudian peralatan untuk membentuk suatu tempat. Tapi di Konawe Utara Allah Tuhan sudah cetak baik-baik, sudah perbaiki. Bahkan kita kemudian dilebihkan dengan adat istiadat yang ada. Itu juga tidak terlepas dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Ini menambah khasanah kita dalam memberikan pelayanan, khususnya di sektor kepariwisataan. Seperti itu. Dan bagaimana dengan program yang Bapak sudah siapkan untuk meningkatkan kualitas SDM dari putra-putri asli Tanah Konawe Utara untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah? Hari ini sudah tercatat 2.220 anak yang tersebar di 121 sekolah tinggi universitas di seluruh Indonesia. Itu semua saya siapkan SPP-nya. Karena saya sadari, ketika dulu kemudian kita kuliah, saya sendiri. Saya harus jadi sales. Saya harus jadi loper koran. Saya harus jual buku, bahkan jadi tukang pikul. Mohon maaf, bapak saya adalah seorang guru. Tapi kan kita tahu penghasilan seorang guru seperti apa. Yang kemudian membiayai saudara-saudara saya juga bukan hanya saya. Nah, kira-kira bagaimana kondisi hari ini yang kemudian kondisinya petani, situasi yang tidak begitu menentu apa semua, kira-kira bagaimana mau mempersiapkan sumber daya? Bagaimana kita mau melanjutkan pendidikan kita? Dulu SMA masih diterima ijazah kita di mana-mana. Hari ini kadangkala untuk calon aparat desa saja sudah bersaing yang sarjana, Bapak. Jadi ini yang kemudian mendorong saya berangkat dari pengalaman tadi, yang kemudian saya harus membanting tulang untuk membantu orang tua saya meringankan beban, yang alhamdulillah saya bisa kuliah. Begitu juga kemudian saya jawab hari ini ketika saya jadi bupati, maka anak-anak saya tidak boleh lagi mereka rasakan. Tidak boleh lagi ada orang tua yang kadang-kala kalau wisuda, kalau kita lihat begitu cantiknya mamanya, cantik yang wisuda, ganteng bapaknya. Kalau datang pada satu wisuda nggak kelihatan lagi mana kali yang petani dan mana yang nelayan, mana yang pengusaha bapaknya, karena sudah pakai dasi, sudah pakai songkok, pakai jas, ganteng sekali. Padahal di dalam hatinya menangis. Untuk wisuda anaknya saja dia harus korbankan kambingnya atau sapinya. Kadangkala dia jual rumahnya, dia gadaikan kebunnya hanya untuk bagaimana selesai anaknya. Dia bangga kalau dipasang fotonya di ruang tamu bahwa anak saya sudah sarjana. Padahal di sisi lain itu sudah berapa yang dikorbankan, dan bahkan bisa jadi itu adalah merupakan suatu beban yang berat karena belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Itu harus kita jawab. Paling tidak kita ringankan biaya mereka, yang kemudian itulah cara kita, strategi kita untuk mempersiapkan sumber daya yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Itu tadi terlepas dari 10 orang anak yang saya kirim di Wuhan, Cina, yang mereka sementara pendidikan kedokteran, itu alhamdulillah gratis semua kita biaya dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara. Menyinggung soal kemajuan nasional, Konawe Utara juga terkenal dengan ragam program maupun solusi dalam mendukung program nasional untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, inflasi, dan stunting. Bagaimana strategi Bapak dalam mendukung program nasional itu? Bisa dijabarkan Pak satu persatu. Awalnya kemiskinan ekstrim dulu, inflasi, kemudian stunting. Silakan. Mungkin saya akan lebih jauh lagi ke belakang. Bisa jadi ini yang kemudian saya diajarkan oleh alam Kabupaten Konawe Utara. Saya jadi bupati pertama itu tanggal 21 April tahun 2016. 2018 saya langsung diterjang dengan banjir, tapi tidak begitu besar. 2019 yang kemudian dihantam, diluluhlantakan Kabupaten Konawe Utara. 841 unit rumah seketika hancur habis. Dan alhamdulillah dengan kesigapan kita, kemudian bagaimana ada yang berkoordinasi dengan seluruh pimpinan Forkopimda apa semua yang ada di Kabupaten Konawe Utara maupun di Provinsi Tenggara, alhamdulillah kita dinobatkan sebagai kabupaten yang tangguh, kabupaten
percontohan untuk penanggulangan bencana. Karena tidak ada yang meninggal dan alhamdulillah bisa kita atasi. Dan saat sekarang ini sementara saya buatkan hunian tetap buat masyarakat yang korban pada saat itu. Artinya apa? Terlepas dari banjir itu, kemudian datang COVID. COVID juga alhamdulillah itu memberikan pelajaran kepada kita. Disitulah ujian kepemimpinan seperti apa yang ditanyakan tadi pertama. Bagaimana kemudian kita hadir. Alhamdulillah saya coba berupaya membentengi masyarakat saya. Saya sampaikan pada saat itu kepada masyarakat saya. Tolong supaya kita tetap satu komando. Karena apa? Kalau tanpa kebersamaan, kita tidak akan bisa keluar dari cobaan ini. Apalagi pada saat itu dengan paranoid yang luar biasa. Kita tidak tahu mau seperti apa ini. Apalagi dengan informasi-informasi medsos yang tiba-tiba lagi di motor meninggal apa semua. Ketakutan yang luar biasa. Nah itu kemudian bagaimana kita hadir untuk menjelaskan. Memberikan pemahaman kepada mereka. Alhamdulillah COVID pelan-pelan dan alhamdulillah kita bisa tangani. Di Konawe Utara tercatat hanya 2 orang yang meninggal akibat COVID. Kita mampu tangani sampai terakhir yang kemudian pelaksanaan vaksinasi untuk benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Juga Konawe Utara terbaik dalam pelaksanaan vaksinasi se-Sulawesi Tenggara. Nah, terlepas dari itu, datang lagi tamu kita yang namanya kemiskinan ekstrim. Kemudian yang namanya inflasi. Kemudian terakhir yang namanya stunting. Kita tidak bisa keluar dari itu karena itu memang nyata adanya. Satu hal yang coba saya lakukan, bagaimana saya coba berkoordinasi dulu dengan pusat. Berkoordinasi dengan pusat untuk mencari datanya. Datanya siapa sih yang kena ini? Siapa sih yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Kemudian saya lakukan rapat koordinasi semua dengan stakeholder apa semua. Setelah itu kita kemudian bagi tugas. Strategisnya saya langsung buatkan yang namanya URC KIS. URC singkatan dari Unit Reaksi Cepat. KIS itu adalah penanganan, K-nya kemiskinan ekstrim, I-nya inflasi, S-nya adalah stunting, S-satunya lagi secara selaras. Karena apa? Setelah data yang kemudian kita berkoordinasi di pusat, kemudian kita lihat, oh ternyata yang kena kemiskinan ini, yang stunting ini sudah by name by address. Nah, itu yang kemudian kita langsung, yang mau tangani juga kita semua. Antara pemerintah daerah ini dengan Forkopimda dan kita yang ada di sana. Instansi vertikal. Nah, mari kita duduk seperti apa. Nah, kemudian diberikan masukan seperti BPS. Datanya mana? Seperti apa? Seperti apa penanganannya? Kan masing-masing instansi ini vertikal maupun kita di dinas ini kan sudah ada SOP masing-masing seperti itu. Itulah yang kemudian kita lakukan. Menangani satu garis lurus, komando, apa yang ada di pusat, di provinsi, dan ya, apa yang ada kita di kabupaten kota seperti itu. Dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi dalam berbagai sektor, seperti apa Kabupaten Konawe Utara akan memaksimalkan upaya digitalisasi layanan publik dalam sektor pemerintahan, Pak? Nah itu tadi, kalau kita bicara tadi di URC KIS-nya ini, untuk bagaimana memaksimalkan penanganan, itu kemudian saya lakukan proses pelayanannya itu dengan digitalisasi. Karena katakanlah, untuk penanganan kemiskinan ekstrim itu ada beberapa bagian. Yang pertama bagaimana kita memutus rantai kemiskinan itu sendiri. Bagaimana kita menghapus kantong-kantong kemiskinan. Bagaimana kita memberikan nilai ekonomi kepada mereka. Nah, untuk data itu kan by name by address. Jadi saya langsung buatkan yang namanya satu aplikasi. Itu dalam bentuk URC KIS. Salah satunya tadi misalnya kantong-kantong ekonomi tadi itu misalnya katakanlah bahwa dia berusaha dengan UMKM-nya. Makanya untuk mendata ini UMKM kan tidak semua bisa kita tahu ada berapa ribu UMKM kita. Apakah ini masuk dalam data kemiskinan ekstrim? Atau apakah ini data kalau kita berikan dia masuk dalam untuk mempengaruhi inflasi atau tidak? Seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi tadi yang kita buat apa semua untuk mendeteksi, untuk melakukan apa semua, maka dengan cara itulah yang kemudian lebih mempercepat daripada penanganan kita. Alhamdulillah kemarin di Sulawesi Tenggara, Konawe Utara yang keluar untuk mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden. Kita mendapat insentif fiskal terhadap kemiskinan ekstrim
maupun insentif fiskal itu terhadap penanganan inflasi tadi. Jadi sangat terukur apa yang kita lakukan seperti tadi itu. Jadi bukan hanya bukan hanya perlakuan dari penanganan kemiskinan ekstrim tadi yang kemudian kita siapkan aplikasinya, termasuk anak-anak saya ini yang sementara kuliah di manapun mereka berada, itu juga sementara saya buatkan, dan insya Allah hari ulang tahun Konawe Utara yang ke-17 nanti, tanggal 2 Januari tahun 2024 nanti, itu saya sudah akan luncurkan lagi beberapa aplikasi, yaitu beasiswa Smart Konasara tadi, salah satunya, belum lagi dalam memanage pemerintahan tadi, contohnya misalnya kehadiran apa semua, ya tidak harus lagi bekerja apa semua. Jadi cukuplah COVID kemarin memberikan pembelajaran kepada kita bahwa salah satunya tidak harus kita bekerja di kantor, bisa kita bekerja dari rumah. Dari cara itulah yang kemudian bagaimana kita bisa belajar untuk membuat aplikasi yang lebih mempermudah, lebih mempercepat, bahkan lebih memperingan daripada bebanan-bebanan anggaran apa semua untuk mensukseskan kegiatan kita tadi, yaitu dengan cara digitalisasi tadi. Akhir kata, apa harapan jangka pendek, menengah dan panjang ke depannya bagi Kabupaten Konawe Utara, dan apa pesan yang ingin Bapak sampaikan bagi jajaran pemerintahan serta masyarakat di Konawe Utara, Pak? Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, yang secara kebetulan hari ini saya sementara mempersiapkan lagi untuk RPJPD yang kedua, rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Konawe Utara di 20 tahun yang akan datang. Artinya apa? Tidak bisa kita keluar dengan isu yang ada saat sekarang ini, bahwa tidak ada daerah yang mau tertinggal, bahwa tidak ada daerah yang tidak akan maju, dan tidak ada daerah satupun di negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa terpisah. Kita ini garis lurus. Ada Konawe Utara karena ada provinsi, ada NKRI. Ya, kita sepakat bahwa 2045 kita akan menyongsong. Makanya di hari ulang tahun Kabupaten Konawe Utara, ini kita sudah beri tema Konasara, transformasi menuju Sultra Maju untuk Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Pondasi pengembangan sumber daya manusia sudah kita lakukan saat sekarang ini. Ekonomi yang alhamdulillah Allah titipkan kepada kita dari sektor pertanian, dari sektor perkebunan, dari sektor perikanan, kelautan, bahkan pertambangan dan pariwisata. Luar biasa. Saya ingin katakan bahwa Konawe Utara itu semua lengkap, seperti suku dan budayanya yang ada di sana. Bukan hanya satu suku, 2 atau 3 yang ada. Mau bilang Jawa, Sundanya, Balinya, NTT-nya, Flores, Sulawesi Selatan, Makassar, Bugis, Tator, alhamdulillah Bajo ada, bahkan dengan Tolaki yang ada di sana. Kami bercampur baur yang sangat luar biasa, seperti pelangi yang indah. Saling melengkapi di antara kami, tidak ada keributan. Karena apa? Alhamdulillah rasa kebersamaan dan persaudaraan itu yang kita pupuk. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Ini yang sudah terjalin selama ini, seakan kalau satu yang hilang, itu seperti yang lain sakit, itu terus bagaimana dipupuk rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, kekeluargaan tadi. Karena apa? Allah sudah berikan kita yang namanya sumber daya alam tadi, yang cukup luar biasa. Pariwisatanya yang sudah dibentuk seperti apa, keindahannya. Adat budaya kita juga yang dengan beragam luar biasa. Bahkan dengan potensi sumber daya alam kita yang lain, perikanan, pertanian, perkebunan, bahkan pertambangan sekalipun tadi. Persiapan sumber daya manusia kita sudah siapkan. Pertahankan Konasara untuk Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Pak Bupati. Semoga sukses buat Pak Bupati dan warga Kabupaten Konawe Utara. Amin, terima kasih. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.